Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tiflatul Husna SPD MPD dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dian Divania. Di sini saya sebagai moderator. Di kelompok ini bukan hanya saya saja, tetapi ada teman-teman yang lainnya, diantaranya yaitu Dia Yuristi sebagai Dewi Retnosari sebagai pemateri pertama, Tri Kartika Handayani sebagai pemateri kedua, Dea Umaradita sebagai pemateri ketiga, Indah Dwi Tasari sebagai pemateri keempat, Jurhani sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir Dia Yuristi sebagai pemateri 6. Di sini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Periodisasi Sastra Indonesia. Tetapi sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca surah As-Saff ayat 10-11 agar presentasi ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullakum ala tijaratin tunfikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi hari ini yang akan dibawakan oleh Dewi Retnosari sebagai pemateri pertama. Kepada Saudari Dewi Retnosari, saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, di sini saya Dewi Retnosari sebagai pemateri pertama. Periodisasi sastra. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Di Indonesia, periode sastra dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesusastraan lama. Di kesusastraan lama ada masa kesusastraan purba, masa kesusastraan pengaruh Hindu, masa kesusastraan pengaruh Arab. Yang kedua ada kesusastraan peralihan atau masa Abdullah. Yang ketiga ada kesusastraan baru. Yang pertama ada masa Balai Pustaka, masa Pujangga Baru, masa Angkatan 45, dan masa Angkatan 66. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, masa kesusastraan lama. Yang pertama, masa kesusastraan purba. Kesusastraan purba merupakan kesusastraan Melayu sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Arab. Pada masa ini, kesusastraan masih bersifat lisan atau leluri, karena masih banyak yang tidak mengenal tulisan atau aksara. Kesusastraan purba dalam bentuk prosa contohnya dongeng, sedangkan dalam bentuk puisi contohnya mantra dan pantun. Yang kedua, masa pengaruh Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia ikut mempengaruhi perkembangan sastra Melayu purba dan kesusastraan daerah. Sejak masa kesusastraan yang dipengaruhi Hindu ini mulai dikenal, kesusastraan tertulis yang dibuktikan dari banyaknya ditemukan prasasti-prasasti dalam bentuk tulisan India atau tulisan Palawa. Meskipun penyampaian sastra melalui lisan juga masih banyak.
Masa pengaruh Islam. Masuknya ajaran Islam ke Indonesia turut menambah khasanah kesusastraan Melayu dan daerah. Ajaran Islam mempengaruhi munculnya sastra dalam bentuk prosa dan puisi yang khas kesusastraan Arab dan Persia. Contohnya dalam bentuk puisi adalah syair, rubai, nazam, dan ghazal. Sedangkan contoh dalam bentuk prosa dikenal hikayat seperti Hikayat 1001 Malam dan Dongeng Abu Nawas. Selanjutnya, ciri-ciri periodisasi sastra. Yang pertama, karya sastra disampaikan secara lisan atau leluri. Yang kedua, tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang ketiga, isi karangan istana sentris atau selalu menceritakan kehidupan raja, istana, dan putri-putri raja. Yang keempat, isi cerita bersifat hayalan fantastis yang tidak masuk akal. Yang kelima, isi cerita mengandung pengaruh agama dan kepercayaan Hindu dan Arab. Karakteristik sastra Indonesia. 1. Angkatan Sastra Indonesia tahun Indonesia Lama sebelum tahun 1920. Artinya itu bahasa baku yang kaku. Bercerita tentang dewa-dewa raksasa, cerita tentang kerajaan, dan mengandung unsur keagamaan yang kuat. Beli tas, Mar. Baik, saya Dea Umaradita akan melanjutkan materi dari Dewi Renosari. 2. Angkatan Balai Pustaka. 1. Tidak mengandung unsur menentang pemerintah. 2. Tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat dan tidak memihak satu agama yang ada. 3. Angkatan Pujangga Baru. 1. Bercorak politik. 2. Nasionalis. 3. Bertema pendidikan. Kau bilang Sabtu, Kamis, Jumat. Pak jelas. Selanjutnya 4. Angkatan 1945. 1. Bentuknya bebas. 2. Isinya merupakan realita dan cerita tentang merebut kemerdekaan. 5. Angkatan 1950. 1. Pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. 2. Nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Dan ketiga, kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan di sastra nasional Indonesia. 6. Angkatan 1966. Bercorak politik, beraliran realitik, dan banyak menyuarakan kritik sosial. 7. Angkatan 2000. Bebas memainkan kata-kata dan makna. Mengangkat tema-tema dewasa dan bersifat kontemporer. 8. Baiklah, di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada saudara dan saudari yang ingin memberikan pertanyaan. Saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator, saya ingin bertanya. Atas nama Aida Friani dari kelompok 2, ingin bertanya apa yang dimaksud dengan periodisasi sastra dan apa hubungannya dengan sastra Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiofani Anjera Pasaribu dari kelompok 2.
ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan beraliran surrealistik? Terima kasih. Bagi saudara-saudara yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Saya Dea Gusti Randa ingin bertanya, sastra apa yang ada pada angkatan Balai Pustaka? Nah, apa yang mendasari sastra tersebut dikatakan termasuk pada angkatan Balai Pustaka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Syaputri ingin bertanya. Jelaskan mengenai pendapat kalian, kesimpulan apa yang dapat diambil dari ketiga masa Apakah ada yang ingin kesusastraan? bertanya lagi? Dinda ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peggy Putri Anggraini, ingin bertanya. Coba kalian ambil salah satu periodisasi sejarah sastra Indonesia, terserah dari sumber mana saja. Bagaimana pendapat kalian tentang periodisasi tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Beri waktu kepada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari saudari dan saudara semuanya.
Oke, saya akan menjawab atas nama Aida Afriani. Apa yang dimaksud dengan periodisasi sastra dan apa hubungannya dengan periodisasi bahasa? Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Maksudnya, tidak babak waktu atau periode memiliki ciri tertentu yang berbeda dengan periode yang lain. Istilah genre berasal dari bahasa Prancis yang artinya jenis. Jadi genre sastra adalah jenis karya sastra. Karya sastra berdasarkan ragam perwujudannya terdiri atas 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Maka periodisasi sastra erat hubungannya dengan genre sastra. Genre sastra itu adalah karya sastra, sedangkan periodisasi sastra adalah tingkatan zaman dikeluarkan genre atau karya sastra tingkatan zaman itu sendiri. Bagaimana Saudara Aida? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, saya Dewi Retnosari akan menjawab pertanyaan dari Dea Gusti Wiranda. Sastra apa yang ada pada angkatan Balai Pustaka dan apakah yang mendasari sastra tersebut dikatakan termasuk pada angkatan Balai Pustaka? Nah, sastra yang termasuk dalam Balai Pustaka ada novel Siti Nurbaya, novel Ajab dan Sengsara, kumpulan syair nyanyi Sunyi tahun 1937 karya Amir Hamzah. Nah, dikatakan angkatan Balai Pustaka karena penerbit dari karya tersebut diterbitkan oleh Balai Pustaka. Untuk Saudara Dea, apa bisa dipahami? Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pani Pasaribu. Apa yang dimaksud dengan aliran surrealistik? Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata. Dalam gambaran yang memperhatikan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Surrealisme menggunakan pendekatan teori psikologi Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia. Bagaimana dengan Saudari Pani? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya Indah Dwitasari akan menjawab pertanyaan dari Dinda Syafutri. Pertanyaannya, jelaskan mengenai pendapat kalian kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga masa kesastraan. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari ketiga kesastraan tersebut adalah kalau pada masa kesastraan purba masih bersifat lisan atau keliru karena masih banyak yang tidak mengenal tulisan atau aksara. Kalau pada masa pengaruh Hindu sudah mulai dikenal kesastraan tertulis. Dan kalau pada masa pengaruh Islam turut menambah kesan kesastraan Melayu dan daerah. Bagaimana jawaban dari saya, Dinda? Apakah paham? Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Insya Allah saya memahaminya. Terima kasih.
Saya Tri Kartika Handayani akan menjawab pertanyaan dari Peggy. Pertanyaannya, coba kalian ambil salah satu periodisasi sejarah sastra Indonesia, terserah dari sumber mana saja. Bagaimana pendapat kalian tentang periodisasi tersebut? Baiklah, kami ingin mengambil periodisasi 50-an. Periode ini menurut kami terdiri dari penyiar-penyiar yang mengangkat daerahnya sebagai ide dan gagasan dalam membuat karya sastra, jauh berbeda dari periodisasi sebelumnya. Serta angkatan ini mempunyai konsep budaya yang berbeda yang merupakan ciri khasnya. Bagaimana, Peggy, jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah saya mengerti. Terima kasih kembali. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.